Oke, saudara, kita akan bahas pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat debater Islam, dan kemudian ada juga beberapa umat Muslim yang mengikuti para debater yang menggali Alkitab atau mengutip Alkitab untuk mengatakan bahwa umat Kristen yang menyebut Tuhan Tuhan dan para pendeta-pendeta yang melakukan pelayanan nubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat akan ditolak oleh Tuhan dan dimasukkan ke neraka. Mereka mengutip Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah, kita baca. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, ayat ini menjadi rujukan untuk mereka kemudian mengatakan bahwa semua umat Kristen yang menyebut Yesus adalah Tuhan atau menuhankan Yesus sebagai manusia dan kemudian mengadakan mujizat, bernubuat, ya, mengusir setan, akan masuk neraka. Ini pendapat mereka. Kenapa mereka mengutip ayat ini dan membuat statement demikian? Karena mereka hanya mengutip 3 ayat ini saja, tidak melihat konteks yang ada dari judulnya. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 7 ayat 15 berkata begini, ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, umat-umat Kristen yang percaya kepada Yesus bukan serigala yang buas, tetapi domba. Itu gambaran tentang orang-orang percaya atau umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka ini yang mengadakan mujizat, ya, bernubuat, kemudian mengusir setan demi nama Yesus adalah nabi-nabi palsu. Nah, kenapa nabi-nabi palsu menggunakan nama Yesus? Karena pertama, kalau menggunakan manusia biasa, mereka tidak percaya bahwa orang akan mendengar mereka, orang akan percaya kepada mereka. Yang kedua, mereka tahu bahwa seringkali orang-orang Kristen menggunakan nama Yesus, ya, untuk mengusir setan, bernubuat, dan mengadakan mujizat. Sehingga para nabi-nabi palsu pasti meniru. Kenapa nabi-nabi palsu tidak meniru tokoh-tokoh agama lain, nama-nama mereka? Karena para nabi palsu tahu perbedaan antara Yesus dengan tokoh-tokoh agama lain. Di dalam ayat ini kan menceritakan tentang nabi-nabi palsu meniru nama Yesus, kemudian meniru pelayanan Yesus, dan juga meniru yang namanya pelayanan orang-orang Kristen, khususnya pendeta-pendeta yang punya karunia-karunia mengadakan mujizat, mengusir setan, dan bernubuat. Sehingga ayat ini memberi gambaran tentang nabi palsu yang suka meniru. Kata meniru itu digunakan di dalam ayat ini dengan kata menyamar. Jadi mereka menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka bukan domba. Jadi ayat 16 berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Jadi Yesus memberi gambaran dari buahnya. Buah apa? Buah kejahatan mereka dan buah kebaikan. Kalau kita mau tahu, ya, perbedaan antara nabi palsu itu buahnya adalah kejahatan. Makanya di ayat 23 itu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Yang dimaksud dengan pembuat kejahatan adalah nabi palsu. Nabi palsu meniru dengan, ya, kekuatan kejahatan mereka. Tetapi domba-domba yang dimaksud di dalam Alkitab, yaitu orang-orang percaya, itu tidak melakukan kejahatan atas nama Yesus. Jadi tidak ada seorang pun orang Kristen, pendeta-pendeta, yang mengadakan mujizat, ya, mengusir setan,
bernubuat untuk kejahatan mereka. Tidak ada. Kenapa? Karena semua kuasa, firman, dan iman, dan Roh Kudus berperan untuk apa? Melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Untuk apa? Supaya memberkati banyak orang dengan karunia-karunia yang ada. Jadi, hari ini untuk semua umat Islam dan debater-debater Islam yang salah tanggap dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, saya mau sampaikan. Anda harus baca dari konteks. Jadi kalau Anda tidak mengerti konteks firman Tuhan ini, jangan buat statement yang keliru atau statement yang sesat. Karena Anda hanya akan membenarkan diri Anda dan membenarkan umat Islam yang lain supaya memiliki pemikiran tentang orang Kristen tidak akan masuk surga karena ditolak oleh Yesus sendiri. Itu semua paham yang diciptakan. Ya, statement itu adalah sebuah dogma yang diciptakan oleh para debater Islam. Untuk apa? Supaya membenarkan diri dan menyalahkan kekristenan. Saya mau sampaikan itu adalah kesalahan berpikir, kesalahan memahami tentang doktrin Kristen. Jadi saudara perlu sadar, kalau saudara ingin belajar yang benar, belajar dari orang-orang Kristen yang belajar Alkitab. Kalau saudara ingin mengetahui rahasia kebenaran Alkitab atau firman Tuhan, belajar dari pendeta-pendeta. Jangan belajar sendiri, kemudian membuat statement sendiri. Karena itu tidak sesuai dengan konteks kekristenan. Anda jangan salah. Jadi jangan salah paham tentang Alkitab. Ayat 17 berkata begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kenapa memberi gambaran antara orang Kristen dengan nabi palsu seperti pohon? Karena dari buahnya kita mengenal. Ya, tidak ada orang Kristen yang kemudian menipu orang lain dengan atas nama Yesus. Tidak ada. Atau menggunakan kuasa Yesus untuk kemudian berbuat jahat kepada orang lain. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kemudian ayat 19 berkata begini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, ini adalah gambaran bahwa nabi-nabi palsu itu adalah pohon yang tidak baik, yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan ditebang. Kemudian dilempar ke dalam api, artinya dihukum di neraka. Para nabi palsu tidak akan mendapat bagian di sorga. Karena mereka hanya menyamar, yang kedua mereka meniru dan menggunakan nama Yesus, dan mereka tuh menggunakan karunia-karunia palsu, yaitu bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat-mujizat. Mereka-mereka ini yang akan dilemparkan ke neraka. Dan kapan nabi-nabi palsu ini akan dilemparkan ke neraka? Kita baca 23 sekali lagi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tekanan di pada waktu itu, ini merujuk kepada waktu pengadilan Kristus. Jadi ini berbicara tentang keputusan terakhir, ya, di mana Kristus akan mengadili semua manusia dan termasuk iblis dan setan-setan atau para malaikat yang telah dilempar dari surga dan mengambil rupa, berganti status menjadi roh-roh jahat. Nah, roh-roh jahat juga di dalam ayat-ayat yang lain dalam perjanjian baru itu juga disebut sebagai roh-roh antikris. Ya. Jadi mereka kemudian memakai manusia untuk anti terhadap Kristus. Nah, mereka juga akan diadili. Lalu kemudian dihukum di neraka selama-lamanya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak bisa menipu manusia kecuali dengan menggunakan karunia-karunia. Yang kedua, mereka menggunakan nama Tuhan. Nabi-nabi palsu tidak akan melakukan sesuatu untuk meyakinkan orang-orang dengan tanda-tanda yang ajaib kecuali mereka meniru.
Jadi samaran mereka itu berbicara tentang bagaimana mereka mengikuti cara hidup Kristus dan cara hidup orang-orang percaya, supaya dengan meniru cara hidup Kristus dan cara hidup orang percaya dalam pekerjaan pelayanan, maka mereka dapat meyakinkan manusia supaya manusia percaya kepada mereka. Ini adalah sebuah tipuan iblis. Jadi saudara yang terkasih, saya mau sampaikan, ya, untuk kita semua orang Kristen, jangan ragu-ragu untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara diberikan karunia dan talenta, tetap gunakan karunia dan talenta itu. Untuk apa? Menggenapi setiap firman Tuhan yang terjadi, yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Supaya saudara bernubuat, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, mengusir setan-setan yang mengikat begitu banyak orang yang terikat. Supaya apa? Mereka dibebaskan dan mereka dimerdekakan dari cengkraman tipu daya roh jahat, roh antikris, iblis dan roh-roh jahat yang ada. Jadi saudara yang terkasih, sebagai hamba Tuhan saya berpesan untuk setiap orang Kristen, jangan percaya dengan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat debater Islam, dan mungkin ada umat-umat Islam yang mengikuti atau menyetujui debater-debater Islam untuk mengatakan bahwa orang Kristen masuk neraka. Jangan percaya dengan perkataan mereka, karena semuanya itu adalah mereka lakukan atau mereka sampaikan tanpa pengertian yang benar tentang konteks firman Tuhan yang kita baca. Ya. Jadi harus paham, jangan mudah untuk ragu-ragu, jangan mudah untuk mempertimbangkan apakah debater Islam benar atau tidak, jangan mudah pertimbangkan. Intinya mereka salah tafsir, mereka salah konteks, mereka salah membuat pernyataan. Jadi jangan percaya mereka. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara.